Mata Li Yunxiao berkedip saat dia mengucapkan kata demi kata. Jika kita dapat menemukannya, tidak perlu mengambilnya. Gen Ryu terdiam saat dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Li Yunxiao. Li Yunxiao menutup pintu sekali lagi, agar tidak mengganggu Luo Yunshang dan berjalan keluar. Karena deretan bangunan ini berada di atas urat naga, pasti ada tempat di bawah tanah yang bisa langsung masuk ke urat naga. Hanya dengan begitu mereka dapat terus menggunakan yang Qi positif, memungkinkan para master misterius ini untuk menyempurnakannya dengan upaya 2 kali lipat dan separuh hasilnya. Zhou Xiang, yang menyampaikan berita di selatan kota, sangat tertekan. Seluruh tubuhnya diikat dengan tali emas, dan dia tidak bisa mengarahkan kekuatan apapun. Awalnya dia mengira itu akan menjadi tugas yang mudah, tetapi sekarang dia mengerti mengapa dia ditugaskan untuk menyampaikan berita tersebut. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa ekspresi pihak lain berubah saat dia menyebut nama Tuan Rain dan segera menjatuhkannya. Terlebih lagi setelah berada di Rookie Mercenary Group selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada orang bernama Mr. Rain di Skeleton Mercenary Group. Dia tidak bisa tidak menjadi curiga dan memarahi Departemen Intelijen di kelompok tersebut. Tuan Rain ini jelas merupakan orang yang sangat penting. Jika tidak, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Hei, kataku, Wu Lei. Bagaimanapun kami saling kenal. Meskipun kami tidak memiliki banyak hubungan, kami tidak pernah bermusuhan. Saya di sini hanya untuk menyampaikan sesuatu atas nama kapten kami. Anda tidak perlu memperlakukan saya seperti ini. Zhou Xiang berteriak dengan ketidakpuasan. Wu Lei adalah kaisar bela diri bintang 9 dari Korps Tengkorak, dan dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menangkap Zhou Xiang. Dia dengan dingin menatap Zhou Xiang dan berkata, apakah akan melepaskanmu atau tidak? Saya harus bertanya kepada atasan. Dia melihat token Gyo di tangannya dan darah di dalam wadah, dan berkata, saya juga akan menyerahkan 2 barang ini. Anda hanya perlu menunggu di sini. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Zhou Xiang, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menuju markas besar Skeleton Mercenary Group. Zhou Xiang dengan arogan berteriak dan dengan cepat menarik ketidakpuasan para penjaga. Sekelompok orang mengepungnya dan memukulinya, barulah dia menjadi patuh. Markas besar kelompok tentara bayaran Tengkorak di ruang rahasia. Wu Lei melaporkan situasinya dan menyerahkan kedua barang itu secara bersamaan. Seorang pria kekar duduk di singgasana. Seluruh tubuhnya diselimuti warna hitam sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Di samping pria itu berdiri seorang pria berjubah hitam. Dia juga sangat misterius dan auranya sangat aneh. Seolah-olah dia tidak mengalami fluktuasi Yuan Qi, sama seperti orang biasa. Namun, yang membuat Wu Lei sangat gugup adalah pria berjubah hitam yang tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Dia adalah eksistensi paling misterius di Skeleton Mercenary Group, Tuan Yu. Dia tampaknya lebih menakutkan daripada pemimpin kelompok, Shen Feng. Tuan Yu membuka tangannya dan tablet giok serta wadah kristal perlahan terbang dan mendarat di telapak tangannya. Dia dengan lembut membuka paksa tablet giok itu dan Divine Sense yang lemah segera berfluktuasi yang dia tangkap. Dia mengepalkan tinjunya dan token giok itu langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang. Hati Wu Lei bergetar. Dia sepertinya merasakan gelombang kemarahan menyebar dan entah kenapa. Gelombang ketakutan melonjak dari lubuk hatinya. Dia jelas tidak bisa merasakan tekanan Yuan Qi atau niat bela diri. Tapi itu membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Pria kekar di atas takhta itu membuka mulutnya. Tuan Yu, ada apa? Pria berjubah hitam itu mengangkat wadah kristal dan melihatnya sebentar. Lalu berkata dengan suara serak. Ini merepotkan. Gu Yusheng benar-benar jatuh ke tangan kelompok tentara bayaran Noob. Shen Feng berkata, itu hanya Gu Yusheng. Tidak masalah meskipun dia mati. Kamu tidak perlu marah. Tuan Yu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Jika dia mati, tidak akan ada masalah. Paling-paling kita akan kehilangan mata surga abadi. Masalahnya adalah dia masih hidup.
Saya membawanya ke sini. Tahukah kamu siapa tuannya? Shen Feng mengerutkan kening. Tuan, bukankah tuannya kamu? Tuan Yu menatap wadah kaca itu dan meraihnya dengan paksa. Bang! Gelasnya meledak dan setetes darah di dalamnya tersangkut di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya. Kemudian dia menjilat bibirnya dan berkata, tuannya adalah orang yang menyusahkan dan aku tidak ingin macam-macam. Pernahkah kamu mendengar tentang Matt Ji? Apa? Psikopat itu? Bukankah dia sudah mati? Suara Shen Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bertanya dengan nada menyalahkan. Karena dia adalah murid orang itu, mengapa kamu membawanya ke sini? Sekarang sesuatu telah terjadi. Apa yang harus kita lakukan jika psikopat itu datang mencari kita? Wu Lei berdiri di bawah dan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Mat Jie ini. Dia tidak tahu siapa dia, tetapi bahkan Kapten dan Tuan Yu pun takut padanya. Tuan Yu tertawa aneh dan berkata, saya hanya mengamati mata surga abadinya, jadi saya sedang memikirkannya. Setetes darah itu memang merupakan inti dari mata surga abadi. Rasanya enak. Hehe. Hah. Shen Feng mendengus keras dan berkata dengan ketidakpuasan. Mata surga abadi adalah harta karun yang besar. Jika kamu mencurinya, apakah menurutmu Mat Jie akan melepaskanmu? Meskipun aku tahu kamu tidak takut padanya, kamu tidak ingin masalah besar mengejarmu setiap hari. Tuan Yu tersenyum. Shen Feng, kamu salah. Gu Yuesheng itu hanyalah subjek ujian psikopat itu. Apakah menurut Anda dia akan memberikan harta sebesar itu kepada seorang murid? Saya tahu betul temperamen orang itu. Klan Mata Surga Abadi adalah suku yang hidup berkelompok. Dia pasti telah menemukan makam Mata Surga Abadi dan memperoleh sejumlah mata surga. Itu sebabnya dia bersedia mengambil satu untuk diuji pada muridnya. Dia tidak akan mempersulitku untuk subjek ujian. Shen Feng berkata, jika itu masalahnya, apa yang Anda maksud dengan masalah yang akan datang? Wajah Tuan Yu langsung berubah dingin. Di malam yang gelap, dia terlihat sangat ganas. Ia berkata dengan sengit, utusan itu sudah mengetahui identitas Gu Yuesheng. Ia mengatakan bahwa jika kita tidak bekerja sama dengan mereka, ia akan menyerahkan Gu Yuesheng ke laut transformasi dewa. Jika itu masalahnya, Mat Jie itu pasti akan menjadi gila dan melawan kita dengan nyawanya. Kemarahan Shen Feng melonjak dan dia berkata dengan suara rendah, bekerja sama dengan mereka, apa yang mereka inginkan? Wajah Tuan Yu juga menunjukkan ekspresi aneh. Dia berkata, utusan itu berkata bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan di sebelah barat kota. Mereka ingin kita jujur dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Wu Lei terkejut dan dengan cepat berkata, belum lama ini, ada berita dari barat kota. Dikatakan bahwa Rookie Mercenary Group memiliki kapten baru dari tim ke-8. Dia sangat muda dan misterius. Dia baru saja menangkap Zhao Yu dari kelompok tentara bayaran hujan badai dan mengatakan bahwa akan ada pertemuan pahlawan dalam 3 hari. Mungkinkah ada hubungannya dengan masalah ini? Tuan Yu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin tim yang baru, kekuatannya misterius. Mungkinkah dialah yang menangkap Gu Yuesheng? Shen Feng berkata, 3 hari kemudian, segera pergi dan cari tahu tentang identitas dan berita orang tersebut. Jangan lepaskan petunjuk apapun. Juga, karena mereka sudah tahu tentang Tuan Yu, biarkan Zhou Xiang pergi. Ya, Wu Lei buru-buru menjawab dan membungkuk. Tuan Yu, apa yang mereka coba lakukan sejak hilangnya Raja Muda Haolian, kelompok tentara bayaran pemula bersikap sangat rendah hati. Tidak hanya di sebelah barat kota, bahkan di utara kota pun mereka kehilangan banyak wilayah dan bisnis. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi terkenal sekarang? Mungkinkah? Shen Feng terkejut dan memikirkan ide yang buruk. Dia berkata dengan ngeri, mungkinkah Raja Muda Haolian telah menerobos Kaisar Wu dan kembali? Guru Yu berkata, jangan panik. Dengan situasi kita saat ini, bahkan jika Raja Muda Haolian benar-benar berhasil menerobos Kaisar Wu, kita tidak perlu takut. Selain itu, kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Orang-orang yang kami kirimkan tidak mengirimkan kabar apapun.
Apakah menurut Anda keadaan Jiutian begitu mudah untuk dihancurkan? Dugaan saya, Kapten baru ingin melakukan sesuatu untuk memperkuat posisinya. Shen Feng kemudian menenangkan diri dan berkata, "Saya harap begitu." "Guru, kapan kamu bisa menyelesaikannya?" Tuan Yu mendengus. "Saya pikir menangkap Hailin adalah hal yang sangat mudah. Sekarang tampaknya hal itu tidak mungkin. Saya berencana untuk pergi ke Demon Plain sendiri untuk menemukan tapir pemecah jiwa itu." "Tapir pembela jiwa?" Shen Feng berkata dengan kaget. "Itu adalah binatang iblis yang dekat dengan keadaan Kaisar Jiutian Wu." Tuan Yu mendengus. "Jadi bagaimana jika ini adalah negara bagian Kaisar Jiutian Wu? Apakah kamu lupa siapa aku?" Saat itulah Shen Feng menghela nafas lega. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh berdiri dari singgasana dan perlahan membungkuk kepada Tuan Rain. Dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Pak, atas bantuan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Tuan Yu dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berteman dengan ayahmu. Membantu Anda adalah apa yang harus saya lakukan, apalagi ini untuk diriku sendiri." Setelah dia selesai berbicara, hatinya tiba-tiba tergerak. Wajahnya dipenuhi dengan ketekajutan. Dia melihat ke arah barat kota. Tampaknya semua bangunan tidak bisa menghalangi matanya untuk melihat menembus lapisan ruang. Ini yangki positif yang kuat. Cahaya itu. Wajah Tuan Yu berubah tak percaya. Dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Anomali tubuh dewa! Anomali fisik ilahi dari fisik 9 yang." Shen Feng juga terkejut. Dia berkata dengan terkejut, "Fisik ilahi dari 9 yang? Apakah Tuan Yu salah melihatnya?" Tubuh Tuan Yu yang mengenakan jubah hitam juga bergetar hebat. Sepertinya dia tidak bisa menenangkan diri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Itu tidak mungkin salah. Tahun itu, orang yang membunuh 3 raja sukuku dan menjebak sukuku di bawah Gunung 5 Awan adalah pemimpin ke-19 dari Istana Awan Ilahi. Orang yang memiliki fisik ilahi 9 yang, Gu Qingqing. Suku saya pernah memiliki penjelasan rinci tentang fisik ini." Cahaya hitam melintas di wajahnya. Matanya dipenuhi rasa permusuhan yang kuat. Dia berkata dengan nada serius, "Saya tidak percaya setelah 1000 tahun bentuk fisik seperti ini muncul lagi. Mungkinkah sukuku tidak bisa bangkit lagi?" Wajah Shen Feng juga tidak terlihat bagus. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Arah auranya adalah di mana pasukan ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula berada. Mungkinkah itu pemimpin yang baru diangkat?" Master Yu berkata, "Kalau dia laki-laki tidak apa-apa. Dia tidak bisa melatih fisik 9 yang dari Istana Awan Suci. Tapi jika itu seorang wanita," matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, "Kita harus membunuhnya." Jantung Shen Feng berdetak kencang. Dia melihat punggung Tuan Yu yang perlahan menghilang dari aula. Hanya suara acu tak acu yang terdengar. "Kau tangani tapir, pembela jiwa. Serahkan tubuh 9 yang ilahi kepadaku. Kami tidak bisa memprovokasi lunatik Jie untuk saat ini. Biarkan kelompok tentara bayaran pemula melakukan apapun yang mereka inginkan." Shen Feng juga tahu bahwa ini adalah masalah serius. Matanya dipenuhi tekad. Dia kemudian menghilang dari aula. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.